apa yang perlu saya lakukan. Nah, pertama mengenai plagiasi ya, karena dalam kutipan itu kita perhatikan banyak sekali terjadi itu adalah plagiasi ya. Jadi baik. Oh kok ini bentar. Salah. Saya salah. Oke, sebentar ya. Nah, ini yang saya maksud. Baiklah, apa sudah bisa dilihat? Sudah ya. Sudah, Jadi Prof. begini, saya ingin memberikan satu contoh saja ya. Jadi ini namanya saya hitamkan karena supaya tidak tahu siapa ini ya, gitu ya. Nah, jadi kita melihatnya itu kalau kita di UT Pusat ya, di PPS itu kita juga melakukan kita juga melakukan Turnitin untuk setiap tesis yang diterima oleh para pembimbing itu. Jadi salah satu contohnya kalau ini artikel, lebih pada artikel ya. Nah, pertama itu kalau membaca melihat hasil dari Turnitin itu, kita perlu melihatnya itu justru dari halaman terakhir ya. Karena halaman terakhir itu akan menunjukkan tadi kan dikatakan oleh Bu Tita dan Bu Siti ya bahwa kalau untuk PPS itu maksimal adalah 30% indeks kesamaan ya. Bahkan sebenarnya saya juga mengatakan 20 itu kalau untuk pasca itu okay ya, bukan 30 ya. Nah, ini ternyata berapa? Indeksnya itu 62%. Kalau sesuai dengan ketentuan dari Kemenristek-Dikbud itu dikatakan kalaupun itu 20, maka yang diacu yang sama dari satu sumber itu tidak boleh lebih dari 3%. Jadi kalaupun ini 20 katakanlah ya, tapi kalau di sini misalnya Nana Nurjana itu ada katakanlah 5% itu sudah menjadi masalah kalau bagi Kemenristek-Dikti. Harus lebih kecil dari 3%. Jadi nanti kalau misalnya Anda menerima katakanlah rekap ya dari apakah itu proposal, biasanya kita dari proposal juga sudah kita intip ya sejauh mana ini indeks kesamaannya ini begitu. Jadi kalaupun itu ini sudah terlalu ya, tapi kalau misalnya 60 20 pun, 30 pun, Anda perlu melihat masing-masing ini. Kalau ada yang di atas 3%, kembali lagi, baca lagi, diparaphrase lagi, sehingga itu akan di bawah 3%. Karena itu ketentuan dari Kemenristek-Dikti ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, wah ini memang luar biasa ya. Oke lah, lihat ini ya. Jadi hijau ini menunjukkan diambil dari sumber ini bahaya. Itu juga pasti akan akan kita lihat lagi di awal kita ternitinkan dan di akhir sebelum ujian sidang juga akan diternitinkan. Jadi misalnya membaca satu paragraf begini itu pahami dulu ya, apa sih yang diomong orang ini ya, merupakan sarana bermain, kemudian banyak di pendidikan banyak digunakan, mengakibatkan kecanduan bagi si pengguna, oke? Banyak makan waktu, melupakan waktu bersosialisasi. Anda esensikan saja gitu dan tidak harus mencakup semuanya tidak usah. Anda esensikan dalam mungkin 2 kalimat saja ya. Apa sih? Jadi game online itu banyak digunakan tapi itu mempunyai satu kelemahan yaitu membuat orang itu menjadi kecanduan. Tapi kalimatnya digunakan membuat kalimat sendiri jangan ngeplak seperti yang ditulis di sana. Jadi misalnya terus-menerus mengakibatkan kecanduan, ya tidak usah pakai terus-menerus lah, bahwa penggunaan games itu akan dapat membuat orang itu melupakan katakanlah tugas yang lain karena menjadi kecanduan ya. Jadi artinya jangan copy paste itu aja. Ini pesan kami ya. Nah ini kalau udah copy paste seperti ini kita langsung kembalikan, paraphrase lagi. Ya. Jadi malah ada juga yang mengcopy itu misalnya menurut siapa ya, ada 10 butir apa, itu ditulis semua 10-10-nya. Ngapain gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut A itu pengertian satu konsep itu ada 10 butir, Anda tidak perlu mengambil semuanya. Mana yang menurut Anda itu adalah krusial itu boleh dengan menggunakan diantaranya adalah, oke saya hanya ngambil 3 aja. Karena 3 dari pengertian ini sangat penting, itu sangat berhubungan dengan pengertian variabel yang saya jelaskan dalam penelitian saya gitu. Jadi jangan jentrek-jentrek ya, menurut ini 15 biji, menurut itu 10 biji. Kalau seperti itu kelihatan pasti akan copy paste. Jadi Anda harus meramu sendiri, menilai mana yang penting saja yang diambil, kemudian kalimatkan dalam satu paragraf. Memang itulah tantangannya seorang calon magister pendidikan ya, seorang magister. Master itu kan lain dengan S1 ya.
Jadi tantangannya sampai ke sana gitu. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jadi memang biasanya tuh bagian tinjauan pustaka ini yang banyak sekali kutipan-kutipannya ya. Karena memang plagiatnya itu kebanyakan di situ ya. Tapi juga ada yang sampai bab 4 pun tuh plagiatnya masih ada ya. Nah, ini coba nih, ini aneh banget. Temuan pembahasan juga plagiat. Ini mau kita apain lagi kalau jadi saya menyampaikan ini lesson learn supaya kita jangan seperti itu ya. Jadi tadi yang tips-tips yang diberikan oleh Bu Siti tadi dan Bu Tita itu gunakan ya. Paraphrasing. Artinya itu apa ya? Anda harus menyeleksi, memilih apa esensinya. Tidak harus sama dengan yang disampaikan oleh penulis utamanya, penulis pertamanya. Esensinya apa? Itu aja. Anda kemas dengan kalimat sendiri, Anda tambahi bunga sedikit, nggak apa-apa. Tapi kemudian kan sumbernya Halo, Prof. Suci. dan ini saya sampaikan karena ini sangat berbahaya ya. Baik. Nah, saya sekarang akan share screen untuk yang menjadi esensi dari yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Oke. Silakan Ibu, masih kedengaran. Ya, baik ya. Penelitian itu dapat dikatakan sebagai research chain ya, rantai logika. Jadi tadi Bu Siti juga sudah menyampaikan di awal ya, kembali lagi kepada 5 bagian ini ya. Nah, saya hanya ingin menekankan saja bahwa penelitian itu merupakan satu mata rantai logika. Ya. Jadi artinya bahwa antara pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, ya, temuan, pembahasan itu harus secara logis saling berkait satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dalam pendahuluannya sudah bagus ya, rumusan masalahnya sudah dirumuskan dengan baik. Katakanlah judulnya itu adalah dampak, misalnya ini ya, dampak apa? Literasi digital dan keterlibatan siswa pada hasil belajar dalam pembelajaran online, misalnya seperti itu ya. Dampak ya. Tinjauan pustakanya itu apakah sudah memuat katakanlah menjabarkan dengan baik variabel-variabel utama tadi itu, yaitu apa? Literasi digital, kemudian keterlibatan, hasil belajar, dan pembelajaran daring. Ya. Nah, itu juga harus kelihatan. Terkadang mahasiswa itu dia omong banyak mengenai 2 variabel sampai kemana-mana begitu ya, tapi yang 2 itu hanya dia touch, hanya dia sentuh sedikit saja. Nah, ini berarti sudah ada satu rantai, mata rantai, katakanlah yang patah di situ. Karena berarti pemahaman mengenai rumusan masalah tadi itu tidak dibahas secara utuh gitu. Jadi Anda harus melihat sekali lagi kata kuncinya itu apa, tadi bicara kata kunci ya, dan itu harus kelihatan secara utuh seimbang di dalam tinjauan pustaka. Jadi kalau tadi ada 4 kata kunci ya di dalam tinjauan pustaka itu harus keempat-empatnya itu dibahas secara utuh dan juga secara mendalam. Jadi jangan karena ketemu bahannya itu lebih banyak mengenai literasi digital dan keterlibatan itu banyak ya, tapi tidak bicara mengenai hasil belajar dan juga mengenai katakanlah pembelajaran dalam jaringan. Nah, berarti ada yang jomplang di situ. Nah, itu perlu diperhatikan. Sudah begitu metodenya ya. Ini tadi kan ngomong dampak, tapi metodenya itu adalah menggunakan misalnya apa ya? Ya kalau survei itu pas kali ya. Tapi kalau misalnya metodenya itu adalah kualitatif saja ya. Nah, ini kita juga berpikir apa bisa ya semata-mata dengan melakukan observasi ya, dengan observasi dan wawancara. Karena kalau wawancara itu biasanya kan anak itu kan lebih apa ya, terkadang itu yang dia katakan tuh belum tentu sama dengan yang dia lakukan ya. Berarti faktor itu pun juga harus dipikirkan sehingga itu bisa merupakan salah satu yang menyebabkan nanti ada patahnya mata rantai karena data yang dikumpulkan menjadi tidak valid gitu ya. Nah, apalagi kemudian di dalam analisis ya mungkin menggunakan SPSS tapi ternyata memasukkan datanya keliru, patah lagi di situ gitu. Kesimpulannya buyar ya. Nah, jadi yang mau saya tekankan di sini adalah apa? Mata rantai ini harus Anda perhatikan mulai dari rumusan masalahnya itu seperti apa ya bab 1 itu, bab 2 ini apakah sudah utuh menjelaskan rumusan masalah.
metodenya itu apakah sudah oke, ya, kemudian juga analisisnya itu sudah benar dilakukan, sehingga kalau itu ya, maka temuannya oke, pembahasannya oke, kesimpulannya juga akan oke. Karena kalau tidak, maka terjadi patah seperti ini ya, penelitian itu punya kehilangan value-nya ya, kehilangan nilainya sebenarnya penelitian itu. Kalau sampai kita sinyalir bahwa ada katakanlah inconsistency ya, ada penjelasan yang tidak pas, ada data yang salah ya dan sebagainya seperti itu. Nah, biasanya kalau ujian sidang dicecar nih oleh penguji ya, kalau ada katakanlah yang putus-putus seperti ini tadi itu. Jadi itu tolong diperhatikan ya. Jadi logika rantai mata rantai logika berpikirnya itu harus terus runtut dari satu sampai dengan yang terakhir. Nah, kemudian ini hanya merupakan semacam kesimpulan ya dari yang tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Siti dan Bu Tita ya. Tidak ada penelitian yang mulai dari nol, karena itulah Anda harus membaca banyak, bahkan sebelum Anda menetapkan rumusan masalahnya itu apa. Wow. Dengar ya, petirnya ya, luar Petirnya biasa. besar banget, Bu. Iya, betul. Di sini juga ini luar biasa sekali. Petir, Bu, petir. Di UT Ya. juga ini hujan. Di UT juga hujan. Hujan Baik, petir. ya. Petir, hujan, silahkan datang. Kegiatan jalan terus ya. Baik, saya sampai di sini ya. Jadi sebenarnya bahkan sebelum Anda itu mulai, karena kan membuat penelitian itu kan asalnya bisa dua. Bisa karena gap yang Anda lihat, ya. Bisa juga karena Anda itu membaca banyak literatur dan kemudian berpikir kok ada sesuatu yang belum terjawab ya melalui katakan literatur yang ada itu ya. Dan itu relevan dengan konteks dengan minat saya untuk meneliti. Bisa seperti itu. Karena itu tidak ada yang mulai dari nol, benar-benar mendapat wahyu untuk meneliti, nggak ada ya. Pasti dari suatu masalah, gap suatu empiris ya, gap yang empiris begitu. Nah, itulah kemudian kita kaji, kita jadikan suatu penelitian. Nah, pesan saya juga mungkin ini juga di pertemuan kedua itu disampaikan ya. Kalau bisa tuh gunakan sumber literatur terkini ya. Satu kadang-kadang menemukan 1984 masih dipakai ya. Nah, jadi kalau itu memang merupakan satu konsep yang asal konsep itu, yang kemudian perkembangannya itu juga disampaikan begitu, mungkin boleh ya, salah satu dua saja. Tetapi kalau kemudian katakanlah hampir 80% itu adalah tahun kuno, itu kemudian kita berpikir dia itu membaca baik apa enggak gitu. Jadi gunakan sumber literatur terkini, satu dua boleh, karena itu merupakan mungkin adalah asal konsep itu kemudian dikemukakan oleh pakarnya, itu bisa kita ambil. Ya. Baik substansi maupun metodenya. Karena kalau sumber kuno itu, Anda kan scholar ya, bagaimanapun juga kan ilmuwan gitu. Jadi kalau ilmuwan sumbernya kuno semuanya ya, itu kan jadinya kan orang jadi bertanya-tanya nih, ilmuwan beneran apa atau bagaimana gitu. Jadi Anda perlu update dengan berbagai sumber yang tersedia, terutama dari jurnal, karena jurnal itu merefleksikan perkembangan keilmuan yang sekarang sedang dihasilkan oleh orang-orang. Nah, kemudian juga pilih referensi yang memberi dasar landasan pada topik penelitian, relevansi dan kontribusi. Nah, kami terkadang juga menemukan ya banyak sekali yang dibicarakan ya. Jadi kutipannya itu banyak sekali, tetapi kalau diteliti itu sebenarnya relevansinya itu nggak ada dengan topik penelitiannya gitu. Terkadang satu berpikir ini hanya untuk nambah-nambahi halaman atau bagaimana ya. Jadi memang Anda harus benar-benar menyeleksi. Kalaupun ketemu katakanlah 30 artikel katakanlah ya, itu masih diseleksi lagi mana yang 5 ini yang benar-benar core. Saya jadikan sebagai core sumber. Yang 10 ini merupakan nanti pengayaan. Jadi Anda harus menyeleksi dan tidak semuanya kemudian dimasukkan di sana, padahal tidak memberikan kontribusi yang nyata pada penelitian Anda. Baik ketika memberikan data maupun ketika memberikan argumentasi dalam pembahasan. Nah, yang penting juga, tadi dipertanyakan juga tadi mengenai Bu Tita ya, kalau mengenai originalitas, kalau saya lebih menekankan mengenai novelty ya. Novelty itu apa sih kontribusi penelitian Anda pada ilmu pengetahuan yang ada gitu. Nah, memang saya banyak menemukan penelitian misalnya mengenai problem based learning ya, hasil belajar ya. Tapi coba dicarilah aspek apalagi yang lain yang bisa ditambahkan begitu, sehingga tidak semata-mata merupakan replikasi variabel dari penelitian yang sudah ada. Nah, dalam hal ini Anda mungkin memang harus membaca banyak ya, karena
kalau Anda menggunakan kemarin itu katakanlah tekniknya dari Pak Sugilar ya, itu kan dengan Anda mengetik dua kata misalnya mengenai literasi digital plus kemandirian, itu bisa keluar dengan 25 artikel, katakanlah seperti itu ya. Dan pilih yang paling baru, itu yang kemudian Anda baca ya, sehingga nanti ini sudah, tapi ini masih ada gap tadi yang Bu Siti bilang ada gap tadi itu. Nah, kemudian Anda memasukkan variabel itu. Replikasi kalau itu beda konteks ya, mungkin beda negara ya, nasional, internasional itu juga ada value-nya. Sama-sama tingkat sekolah dasar, kalau Anda membandingkan antara katakanlah SD yang ada di Malaysia dengan di Indonesia, dengan SD yang di Singapura, mengenai literasi digital, itu bisa saja diulas ya. Karena tingkatnya sama, tapi karena konteksnya berbeda, itu mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi juga akan berbeda. Nah, kemudian kalau dengan seperti itu, Anda nanti akan semakin kaya di dalam membahas temuan penelitian Anda. Nah, baik ya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak. Nah, ini juga kalau menggunakan sumber sekunder itu tidak salah ya. Jadi katakanlah menurut Soekarno dalam abadi tahun sekian ya, Soekarno dalam abadi, saya tuh berpikir begini, kalau sama-sama bahasa Indonesia, mengapa Anda tidak langsung ke abadi saja gitu. Tapi kalau misalnya ya, menurut Nichols dalam Rukayah misalnya ya, oke lah, ini mungkin kalau saya cari ya, Nichols ini kan ketemu itu Rukayahnya tuh kemudian artikelnya itu apa, dia pasti dalam daftar pustakanya akan keluar itu Nichols dia bicara mengenai apa. Nah, esensinya adalah sejauh mungkin itu cek sumber asli kutipan. Karena apa yang kami dapati, terkadang ketika mahasiswa mengutip itu juga bisa salah kutip. Dan lucunya kutipan yang salah itu dikutip lagi gitu ya. Sehingga kalau kita temukan menggunakan Terneten itu dikutip banyak orang dan kutipannya itu salah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau Anda juga mengecek sumber asli kutipan itu apakah sudah dikutip secara. Nah, tadi sudah sama seperti yang Bu Siti sampaikan, jangan sekedar di teori, jangan sekedar dibicarakan satu-satu ya, tapi perlu dibahas, bahkan dikritik. Jadi misalnya bicara mengenai teori behaviorisme adalah gini gitu. Tapi kemudian Anda bisa mengatakan bahwa ada pendapat lain yang mengatakan bahwa teori behaviorisme itu mempunyai kelemahan karena tidak menjelaskan mengenai black box dalam diri seseorang yang membuat dia itu berperilaku tertentu. Misalnya seperti itu. Jadi teori itu kemudian dikritik, dibahas dengan teori yang lain seperti itu. Jadi tidak semata-mata dijajar ya, behaviorisme adalah gini-gini nurut ini. Kontrisme adalah kalau seperti itu tidak menunjukkan kepakaran Anda dan keilmiahan Anda di dalam mencerna materi itu. Nah, kemudian juga ini daftar pustaka, ini juga kita perhatikan ya, banyak daftar pustakanya. Tapi ketika dicari dalam teks tuh nggak ada. Kita kan pakai find gitu ya. Jadi daftar pustaka satu-satu kita cek nih, ketika dicari di find itu nggak ada dalam teksnya itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi Anda nanti ketika selesai harus cek satu-satu daftar pustaka itu ada nggak dalam teksnya. Dan juga daftar yang Anda lihat, kutipan yang Anda lihat dalam teks itu satu-satu dicek ada nggak dalam daftar pustaka. Sehingga semuanya bersih, semuanya ada gitu, dan semua digunakan. Kemudian sintesis, oke ya. Nah, saya hanya mau menyampaikan ini saja ya, bahwa bagaimanapun juga, karena Anda tuh calon magister pendidikan, itu kita juga ingin melihat dari tesis Anda itu, atau dari TAPM Anda itu ya, penguasaan peneliti terhadap lingkup dan esensi permasalahan yang ditunjukkan melalui tesis yang kemudian dihasilkan dan kemudian diujikan tadi itu. Jadi kemampuan untuk merumuskan masalah, memilih sumber kutipan, ya, tidak semua dikutip tanpa ada gunanya, menilai kutipan, kontribusinya pada penelitiannya sendiri, mampu membuat sintesa, ya. Nah, ini semuanya akan terefleksikan dari TAPM yang Anda tulis itu. Harapan kami itu seperti itu, gitu. Nah, kalau seperti itu baguslah ya, sehingga nanti tinjauan pustakanya oke, baik itu tinjauan yang ada dalam metode, yang ada dalam pembahasan, yang ada dalam latar belakang ya, itu semuanya sinkron begitu. Ya kita berharap supaya tesis Anda menjadi
menjadi TAPM yang berkualitas. Ya. Baik, saya rasa dari saya tidak banyak bicara ya, tapi saya sudah melihat tadi beberapa pertanyaan yang bagus yang Anda tulis dalam chatting tadi ya. Nanti mungkin akan kita jawab bersama-sama. Baik, terima kasih Bu Handayani, cukup sekian. Ya, baik, terima kasih Prof. Suciati. Tidak berpanjang lebar, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya. Kami akan mengambil pertanyaan karena waktunya juga ya, karena waktu juga yang sempit. Kami akan menarik dari pertanyaan-pertanyaan dari menu chat Zoom saja ya untuk sekarang ini. Jika waktunya memungkinkan, akan kami buka kembali untuk yang raise hand seperti itu atau yang langsung bertanya ya. Mohon pada panitia bisa menayangkan pertanyaan. Bisakah? Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ibu Ilmiati Agustin. Bagaimana sebaiknya kita menyusun kajian pustaka yang baik dan benar? Apakah ada pakem-pakem tertentu yang harus kami ikuti? Ini mungkin ke Bu Siti Juleha ya. Silakan Bu Siti Juleha bisa merespon. Sekaligus mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang mirip ini sepertinya. Jadi silakan aja sekaligus. Ini menyusun kajian pustaka yang baik dan benar. Ini pakem. Ini mungkin ada dua ya. Yang satu tadi yang kaitannya dengan dengan daftar pustaka. Ya, kayaknya itu menyusun kajian. Kalau misalnya di dalam menyusun daftar pustaka, itu tadi kan sebenarnya ini nanti akan dibahas pada pertemuan ke-5 atau ke-5 kemungkinan ya Bu Yani ya, yang berkaitan dengan daftar pustaka. Nah, tapi kalau misalnya kajian pustaka di dalam naskah ya, di dalam uraian itu tadi kan sudah, kalau cara penulisannya sudah dibahas ya, ada teknisnya ya. Jadi cara menulisnya kalau misalnya kutipan langsung seperti apa, kalau kutipan tidak langsung seperti apa, kemudian juga kalau yang dikutip itu referensi yang dikutip itu satu orang penulis, 2 orang penulis, sampai lebih dari 6 penulis gitu ya. Tetapi mungkin yang perlu menjadi perhatian itu adalah pada saat kita akan yang tadi yang disampaikan oleh Bu Suci itu, bahwa yang kita mau dikaji itu kan harus benar-benar sesuai dengan topik yang kita dengan topik yang kita mau kita teliti, kemudian juga dengan variabel yang mau kita teliti, kemudian juga tadi nggak boleh pilih kasih gitu ya. Kita punya 3 variabel, yang satu karena mungkin referensinya banyak dibahas sampai rinci gitu kan. Tetapi variabel yang kedua atau yang ketiganya itu hanya sepintas, nah gitu. Artinya di situ bahwa kita harus ketika kita mengkaji suatu variabel yang akan diteliti itu harus seimbang lah ya, harus menjadi harus kita perhatikan, karena seperti yang tadi disampaikan bahwa kajian pustaka itu kan akan akan mengarahkan kita pada saat kita merumuskan hipotesis penelitian ya. Kemudian juga melalui kajian pustaka juga kita itu akan mengarahkan kepada kisi-kisi instrumen. Ya kan, artinya kan instrumen yang harus kita kita susun juga itu harus berdasarkan kajian pustaka. Jadi kalau misalnya yang pertama bahwa referensi yang kita harus pilih adalah sesuai dengan topik dan dan variabel yang kita teliti. Kemudian tadi harus dalam sajiannya itu harus seimbang, jadi harus seimbang antar variabel itu, tidak tidak berat sebelah ya gitu ya. Kemudian juga tadi sumbernya, kalau misalnya memang itu hal-hal yang terbaru ya kita memang harus menggunakan sumber yang terbaru. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab untuk yang berkaitan dengan pakem-pakem yang perlu kita
dalam menyusun kajian pustaka. Oh ya, itu satu lagi, penggunaan mungkin dalam menyusun kalimat ya. Kadang-kadang kita kan saya suka heran dalam satu paragraf itu satu kalimat gitu kan ya. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian bahwa gunakan kalimat yang sederhana, kemudian juga tidak terlalu jangan sampai ada anak cucu kalimatnya lah, sehingga ketika pembaca itu lebih mudah memahami apa yang kita sajikan. Itu aja mungkin yang dari saya. Mungkin ya. Prof. Suci dan Bu Tita bisa menambah. Ada sedikit tambahan Bu Yani ya. Ya, silakan. Mungkin harus diperhatikan juga dalam pengambilan daftar kajian pustaka itu tahunnya ya, jangan terlalu lama, minimal tahun 2015 ke atas ya. Kalaupun ada yang menjadikan babon atau yang inti, mungkin harus disanding dengan yang terbarukan. Itu aja dari saya. Ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya, waktunya juga ini. Ada beberapa pertanyaan juga yang cukup bagus. Panitia bisa menampilkan pertanyaan selanjutnya. Saya bacakan. Dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini saya ambil dari chat room ya. Ada yang mirip-mirip sih. Bagaimana cara memparaphrase yang baik? Ada aplikasi khususnya Bu Siti untuk bagaimana cara memparaphrase? Ada parafrase yang baik gitu. Ada nggak aplikasi khusus yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam menulis, terutama memparaphrase? Jadi kan ada tuh aplikasi yang ini parafrasenya kurang bagus seperti itu. Kalau saya sih belum itu ya, saya belum tahu, mungkin nanti ada yang tahu cara memparafrase dengan menggunakan aplikasi. Tetapi yang pertama yang tadi yang yang saya tangkap dari Prof. Suci itu bahwa baca referensi tersebut, kemudian ambil intinya dari apa yang kita baca itu. Jadi kan dipahami kan, kalau kita paham apa yang dibahas di dalam itu kan, kita bisa menyampaikan inti dari artikel tersebut itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang yang kedua, kalau kita sudah baca, kemudian kita tulis dengan kata-kata sendiri. Kemudian juga kalau misalnya setelah itu, tadi udah deh, setelah itu kita sandingkan antara antara tulisan kita dengan tulisan yang aslinya. Kan kemungkinan karena kalau kita membaca sih biasanya masih banyak terpengaruh. Kalau misalnya masih ada sedikit kemiripan, maka kita harus menggunakan menggunakan kata sendiri. Misalnya dari satu kalimat itu bisa kita jadikan 2 kalimat secara lebih rinci seperti itu, tetapi tetap intinya sama seperti itu ya. Itu yang berkaitan dengan bagaimana cara melakukan parafrase sih, seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini ya, dari chat Zoom juga, dari Ibu Niluh Sutami, BPJJ Palu. Dalam menulis penelitian terdahulu, apakah boleh kita menggunakan tabel untuk menuliskan judul penelitian terdahulu? Misalnya persamaannya, perbedaannya, seperti itu. Siapa yang saya mungkin? Ya. Terima kasih. Mbak Bu Nilu dari UPBJJ Palu, sudah tadi saya sampaikan bahwa untuk menyampaikan penelitian terdahulu boleh berupa bagan atau boleh berupa narasi saja, misalnya narasi 1, 2, 3, 5 itu oleh siapa, tapi disampaikan tadi seperti saya sampaikan, penelitian siapa, tahun berapa, metodenya apa, hasilnya apa. Nah, perbedaan-perbedaan itu harus dicatat sendiri, karena itu nanti akan dipertanyakan mana sih perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Anda lakukan. Jadi boleh dalam bentuk bagan ataupun dalam bentuk narasi, silakan saja. Itu Bu Yani. Ya, makasih. Pertanyaan selanjutnya sambil menunggu tayangan, ini ada pertanyaan dari Pak Zainuddin, bagaimana cara kita mengutip secara langsung agar tidak terbaca plagiat? Mungkin tadi sudah dijawab ya, Bu Suci. Ya, kalau kutipan langsung pasti sama ya. Ya. Cuman mungkin
Prof Suci, ini kaitannya dengan apa? Kan kadang-kadang kita mengutip langsung, bahwa tadi kan Iya. kita bahwa ada memang hal tertentu yang memang kita harus mengutip langsung, gitu kan? Tetapi ada juga yang seharusnya sih kita menggunakan kutipan secara tidak langsung. Nah, kalau misalnya untuk kutipan langsung, pastikan itu ya namanya juga kutipan langsung, pastikan sama. Nah, seperti itu. Mungkin sama Prof Suci ya, Bu Ya, Yani. dan kalau seperti itu ya pesan saya, jadi Anda membuat kutipan langsung dari kutipan langsung orang lain. Nah, kalau seperti itu ya nggak perlu kutipan langsung ya dari katakanlah saya ambil contoh aja ya, Bu Siti dari siapa, jangan gitu lagi, cari aja yang aslinya itu dari mana gitu. Dari Jadi sumber artinya asli. begini, sebagai peneliti itu Anda Anda harus rajin untuk mencari yang bicara pertama mengenai ini tuh siapa gitu. Yang bicara mengenai ini siapa pertama gitu ya. Karena terkadang nanti ketika Anda ketemu yang pertama itu, setelah Anda bandingkan, loh kok agak lain banget ya menerjemahkannya, bisa seperti itu gitu. Apalagi kalau kutipan langsung nggak apa-apa, terkadang ngutip langsung pun juga bisa salah gitu. Jadi saya sih menyampaikannya jangan puas dengan ini dalam itu ya. Kemudian kutipan langsung dikutip orang, kutip langsung lagi menggunakan nama pengutip yang kedua, jangan seperti itu. Jadi artinya Anda harus rajin untuk mencari sumber utamanya. Gitu. Ya. Bu Siti atau Prof Suci, ini pertanyaan juga. Berapa persen sih dari sebuah tulisan atau artikel atau dalam penelitian gitu ya, yang komposisi misalnya antara parafrase sama kutipan langsung? Nah, itu maksimum itu berapa gitu? Nggak ada. Saya rasa tidak ada aturannya ya. Cuman yang paling Anda itu kalau mau mengutip langsung harus hati-hati juga ya. Karena kalau kutipan langsung itu pasti ada, tadi itu sudah dijelaskan Bu Siti ya. Ada satu aspek khusus yang itu kalau diparafrasekan tuh khawatir akan kehilangan maknanya gitu. Jadi Anda mengambilnya itu as it is sebagaimana adanya, karena Anda itu mau yakin bahwa itu dipahami orang itu sama seperti yang sumber utamanya gitu. Jadi nggak mungkin semua kutipan langsung itu nggak mungkin lah ya. Kutipan langsung itu paling-paling hanya berapa gitu. Tapi lebih banyak itu adalah paraphrasing tadi itu. Ya. Lalu ini ada juga pertanyaan ya yang saya ini yang kayaknya perlu dijawab. Kan ini mahasiswa ini tersebar tidak hanya di daerah perkotaan, tapi kan yang ada juga mungkin aksesnya terhadap referensi mungkin terbatas. Kalau misalnya referensi diambil dari skripsi, boleh tidak? It's not advisable. Anda itu mengerjakan pada level magister. Masa nyontohnya adalah skripsi yang lebih rendah dari Anda, gimana dong? Ya. Jadi ya Anda harus berusaha ya bahwa yang diambil itu dari artikel jurnal, ya. Kemudian juga yang diambil itu dari tadi disertasi. Jadi Anda itu mengutip dari yang lebih tinggi dari Anda, jangan malah mengutip yang lebih rendah dari Anda. Nanti kualitasnya bagaimana? Wong katanya harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu sih jawaban saya. Jadi kalau saya ketemu ya, misalnya ngutip sesuatu, saya agak curiga ya. Ini apa sih ini ya? Saya cari aslinya gitu. Oh ternyata artikel jurnal gitu. Oke lah. Ternyata adalah katakanlah tesis. Masih oke tesis ini ya. Tapi begitu skripsi saya pertanyakan, cari yang lebih baik lah. Masa Anda katakanlah menyumber itu dari katakanlah yang levelnya itu malah di bawah keilmuan Anda gitu. Bagi saya sih ya kenapa tidak mencari yang lebih ya, harusnya kita akan menuju pada yang lebih baik gitu, yang lebih pakar dalam bidang itu gitu. Kita belajar dari dia. Ya, baik. Terima kasih Prof Suci, Bu Siti. Ini mungkin satu lagi ya, ini karena waktu juga kita rencana sih tutup jam 4, jam 16.00. Ini cukup menarik juga yang bisa kita diskusikan ini pertanyaannya. Dari Ibu Fitria Mulyanti dari UPJ Bandung. Kalau di artikel penelitian misalnya di salah satu jenjang misalnya SMP, kemudian kita kutip dengan parafrase. Bolehkah kalimat parafrase yang kita buat digeneralkan, jadi tidak menyebutkan bahwa penelitian yang kita kutip itu ada di jenjang SMP? Bagaimana Prof Suci? Jangan ke saya, coba Bu Siti juga ya ditanya. Ini ya, kan Siti. Artinya kan kita ini kan hasil penelitian orang. Ya, jadi hasil penelitian di jenjang orang SMP, di jenjang SMP ya, artinya itu ya kita harus menyampaikan bahwa hasil penelitian di tingkat SMP menyatakan seperti ini, nggak boleh ditutup. Nanti kalau misalnya diganti jadi SD ya
misalnya memang itu penelitian itu dilakukan di tingkat SMP, ya sampaikan bahwa penelitian tentang ini dilakukan di SMP itu menghasilkannya seperti ini. Nah, artinya kan kita akan melihat, nah kalau di SD seperti apa, kan boleh itu. Ya, artinya kan ada hasil penelitian di SMP, tetapi kita ingin melihat di SD. Tetapi kita nggak boleh bahwa hasil di SMP supaya tanda kutip tidak apa itu namanya, tidak plagiasi, jadi SMP-nya dihilangkan. Itu justru akan bisa apa tuh namanya ya, penarikan kesimpulannya itu bisa jadi keliru, karena kalau di dalam dunia pendidikan itu kan tingkat pendidikan itu akan sangat berpengaruh. Anak SMP sama anak SD kan pasti itu walaupun apa itu namanya tentang motivasi itu pasti akan berbeda. Jadi konteks itu mungkin ya harus tetap dicantumkan bahwa artikel itu memang berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan di tingkat SMP, bukan di tingkat sekolah dasar. Itu kalau menurut saya, Prof. Ya. Dan juga ya, bahwa misalnya di dalam pembahasan di tinjauan pustaka itu kan Anda bisa mengatakan satu penelitian di SD menunjukkan bahwa terdapat katakanlah dampak mungkin bukan suatu penelitian di SMP, di jenjang SMP menunjukkan bahwa literasi digital itu mempunyai dampak positif terhadap siswa, katakanlah gitu ya. Tapi kemudian ternyata di dalam penelitian Anda tuh nanti di pembahasan itu, loh kok ternyata kalau untuk SD itu kok hasilnya tidak bagus gitu. Nanti akan malah jadi bagus untuk pembahasan. Mengapa kok di level SMP itu apa dampaknya itu bagus pada hasil belajar, tapi di level SD itu kenapa kok tidak bagus? Anda bisa bicara mengenai memasukkan aspek sosiologi, memasukkan campur tangan orang tua, memasukkan mungkin kalau itu antara desa dengan kota, jadi aspek-aspek lain yang memperkaya, mendalami fenomena temuan penelitian Anda itu akan jadi lebih banyak gitu. Tapi jelas gitu. Jadi saya rasa bisa saja bahwa Anda ketika di tinjauan pustaka itu mengatakan beberapa hasil penelitian ya, itu di SMP begini gitu. Pegang itu, nanti bandingkan dengan hasil Anda ketika Anda itu di level SD. Kalau ternyata sama, itu juga menarik gitu. Bahwa ternyata pada level SMP dan SD itu ditemukan memberikan dampak yang positif. Nah, sekarang kuncinya bagi Anda mengapa kok terjadi seperti itu. Jadi di pembahasan itu bukan semata-mata semata-mata mengatakan terdapat pengaruh positif, tapi kok apa maknanya gitu. Mengapa kok bisa seperti itu. Nah, kita tuh mencari di pembahasan tuh pemahaman Anda, penafsiran Anda mengapa kok Anda kaitkan dengan tinjauan pustaka tadi itu gitu. Jadi malah jadi menarik, ternyata Anda mengatakan bahwa faktor kontribusi orang tua itu berpengaruh sekali. Nah, nanti Anda mencari ada sumber yang mengatakan seperti itu, bahwa ada memang dalam pembelajaran daring itu untuk level SD, pengaruh orang tua karena memberikan bantuan di rumah itu ternyata memberikan dampak yang positif. Nah, masukkan dalam pembahasan. Jadi lebih meluas lagi nanti penelitiannya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Suci, Bu Siti Juleha dan Bu Dita, karena waktu juga kita harus mencukupkan hingga sekarang saja. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini tidak terkait dengan materi, tetapi mungkin untuk prodi ya, nanti kita sampaikan ke prodi saja terkait dengan panduan TAPM yang terbaru dan perbedaan penulisan daftar pustaka yang ada di panduan TAPM dengan yang ada di Mendeley. Seperti itu mungkin saya sampaikan saja nanti ke program masing-masing ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Suci, sekali lagi untuk Bu Siti Juleha dan Bu Dita juga terima kasih banyak. Mungkin ada closing statement dari Prof. Suci, kata-kata gong gitu untuk memotivasi mahasiswa. Oke, kami itu pengelola di BPA itu sangat berharap ya bahwa Anda itu akan dapat menyelesaikan tesis Anda itu pada waktunya, right on time. Jadi jangan punya bayangan untuk bisa memperpanjang semester, jangan, tapi usahakan itu selesai. Jadi kalau sekarang Anda tuh di semester 3 ya, kan itu saya sendiri sangat menekankan pada mahasiswa yang katakanlah yang sekarang sedang dalam kelolaan saya itu, semester 3 itu harus bisa menghasilkan proposal yang siap tempur. Jadi memang tuton tetap harus Anda lakukan dengan baik ya. Itu kan ada diskusi, itu tujuannya untuk semakin memperkokoh pemahaman Anda. Tapi TAPM Anda, proposal Anda sendiri itu harus mulai sekarang tuh dibenahi begitu. Bahkan sampai ke instrumennya kalau perlu.
Sehingga betul-betul ketika Anda selesai dengan semester 3 ini, Anda memegang proposal yang telah diberi masukan intensif oleh oleh tutor Anda, tutor web Anda, dan sudah ada instrumennya gitu. Sehingga nanti harapannya itu ketika masuk semester 4 BTR 1 itu kemudian kali masukannya sedikit ya. Sehingga kalau itu seperti itu Anda akan punya waktu banyak untuk langsung meneliti karena menulis itu juga tidak gampang. Menulis melaporkan tesis itu mesti akan perlu banyak koreksi ya, ada banyak pertanyaan, datanya ini kok kurang lengkap dan sebagainya begitu. Nah, kalau seperti itu diharapkan di akhir semester 4 itu Anda benar-benar bisa maju ujian sidang gitu ya. Jadi kalau kami sih pesan kami canangkan itu ya, tekadkan itu gitu bahwa saya harus selesai pada semester 4. Artinya apa? Semester 3 ini hasilnya harus proposal yang utuh dan instrumen. Nah, nanti juga Anda bisa ini kalau tutor webnya, Pak, saya sudah punya instrumen, Pak, mohon dapat diperiksa gitu. Jadi malah tutornya yang diuyak. Kan hanya kita yang ngoyak-oyak mahasiswa ya, bimbing Anda. Jadi kami juga menyiapkan waktu untuk supaya Anda itu bisa selesai proposalnya itu baik gitu untuk kemudian maju di semester 4 siap tempur sehingga Anda bisa selesai semester 4. Tapi semua itu sangat tergantung dari niat dan tekad Anda sendiri. Ya. Kita hanya katakanlah menyediakan konteksnya dan memberikan bimbingan, dorongan ya. Tapi kan yang take action itu adalah Anda sendiri. Itu aja Bu Yani. Ya semoga mereka sukses semuanya lah. Ya, amin. Mungkin ini ada Bu Kristanti Ambar Puspitasari selaku pengelola di pusat P4S UT. Silakan kalau ingin memberikan kata motivasi supaya mahasiswa lebih bersemangat dalam menyelesaikan studinya. Terima kasih Bu Yani. Sebetulnya tadi motivasi dari Prof. Suci, Bu Siti, Bu Tita sudah sangat lengkap. Teman-teman mahasiswa pokoknya semangat selalu. Ini sudah mendapatkan bekal ilmu yang sangat luar biasa dari ibu-ibu kita, Prof dan Bu Direktur dan Bu Tita. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk membangkitkan motivasi supaya bisa cepat selesai tepat waktu. Teman-teman sudah punya saluran silaturahmi dengan para mahasiswa lainnya, jadi bisa saling berdiskusi apabila ada kesulitan, langsung disampaikan juga ke pembimbing, ke prodi dan sebagainya. Pokoknya jangan putus asa untuk mencari ilmu. Sudah diberikan cara-cara belajar bagaimana tadi itu cara sitasi, parafrase, bagaimana menghindari plagiarisme dan sebagainya. Nah, itu semuanya menjadi bekal kita untuk tidak patah semangat ya, selalu berusaha yang terbaik. Itu saja Bu Yani, terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Kaprodi MPDR atau MPMat atau MPBing ingin menyampaikan sesuatu, monggo Bu Amalia.